Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh Wilujeng Dinten Senin, Wilujeng Sumping buat Bojan Hodak yang sudah melatih lagi skuad Persib Bandung di hari ini dan sudah sesuai ya. Kemarin kita juga sudah infokan bahwa Bojan Hodak sudah sampai katanya di Indonesia, sudah langsung OTW ke Bandung, dan hari ini sebetulnya masih dikasih kesempatan kalau memang capek mau istirahat dulu, tapi Bojan sepertinya langsung ngegas karena sudah H-3 gitu ya, menghadapi Dewa United. Sudah tidak kerasa teman-teman, Super League akan dimulai kembali. Jadi hari Jumat ada laga seru, Persib Bandung menghadapi Dewa United. Sudah ada yang punya tiketnya atau belum? Nah, ini juga jangan khawatir, katanya tiket Persib ini sedang di-refresh lagi. Jadi bertahap gitu ya. Yang dari VIP dulu dikeluarin biar laku lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti siang hari ini atau malam sudah bisa ada tiket reguler tribun, baik itu timur, selatan, dan juga utara gitu ya. Jadi ditunggu saja yang belum punya tiketnya, belum kebagian. Insya Allah hari ini akan di-refresh lagi dan sudah bisa dimiliki oleh teman-teman Bobotoh gitu. Nah, ini ada yang mungkin berharap Bojan Hodak punya sesuatu gitu yang oleh-oleh dibawa ke Bandung dari Kroasia. Ada teman-teman, tapi bukan pemain dan juga bukan asisten pelatih gitu ya. Jadi Bojan pulang ke Bandung membawa segudang pengalaman dan juga membawa segudang cerita, yang mana dia kan kemarin sempat juga menyaksikan laga Kroasia gitu ya, ketika berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan ya Kroasia memang lolos gitu ya. Dan Bojan juga di sini sempat berfoto dengan beberapa pemain, dengan pelatih Kroasia juga, dan beberapa staf yang lainnya. Jadi ada satu visi permainan baru sepertinya yang dibawa Bojan Hodak untuk diterapkan di Persib Bandung. Nah, ini kita juga alhamdulillah gitu ya, kalau memang Persib Bandung nanti menerima, skuad Persib Bandung ini menerima satu visi permainan baru dari Bojan Hodak, karena Super League kedepannya akan satu lebih berat lagi lah, satu tantangan yang lebih berat lagi, apalagi di ACL 2, karena satu poin lagi kita lolos ke 16 besar, yang otomatis lawannya justru lebih membahayakan lagi gitu ya. Nah, inilah yang mana untuk kedatangan Bojan Hodak ini, untuk yang hari ini melatih melatih timnas Persib gitu ya, punten, untuk melatih skuad Persib Bandung, ditambah lagi manajemen juga alhamdulillah teman-teman. Berarti kan bukan pemain, bukan asisten pelatih yang akan diumumkan, yaitu sponsor baru ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi manajemen Persib Bandung akan segera mengumumkan untuk sponsor Persib Bandung yang baru. Kenapa sponsor justru yang masuknya? Ini buat wawasan teman-teman Bobotoh, jangan di skip videonya, karena ini ya kami yakin lah untuk teman-teman Bobotoh belum banyak yang tahu, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali gitu ya. Untuk saat ini Persib Bandung akan menghadapi mimpi-mimpi besar, apalagi mulai di tahun depan gitu ya, di awal tahun, dari mulai bursa transfer, lalu juga mau IPO, mau ini mau itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bermula harus ngegas dari sekarang untuk manajemennya, karena untuk ngumpulin dana segar, ngumpulin cuan gitu ya, baik itu dari investor dan juga sponsor. Nah, sponsor ini kenapa diperlukan? Karena begini teman-teman, musim lalu Persib Bandung dengan skuad juaranya, skuad back to back juaranya, lalu juga dengan segala biaya operasional yang
kadang naik kadang turun gitu ya, itu sudah menghasilkan atau menghabiskan kurang lebih 150 M biaya operasional Persib Bandung selama musim kemarin, teman-teman. Ingat ya, 150 M kurang lebih, walaupun ya kan kemarin kita dapat juara, katanya mah dapat 7,5 miliar kata Pak Ferry Paulus gitu ya, tapi kenyataannya kurang dari itu katanya, teman-teman. Berapanya nggak ada yang tahu pasti, hanya manajemen yang tahu, tapi ya katanya tidak sampai 7,5 M hadiah yang didapatkan. Nah, ini justru jauh lebih besar pendapatan Persib di musim ini daripada juara musim lalu. Dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari ACL 2. Subsidi keikutsertaan ketika di fase grup ini, Persib Bandung ketika masuk fase grup ACL 2 sudah mendapatkan nilai 4,8 M-an gitu ya, kurang lebih, ditambah setiap pertandingan tandang itu dapat subsidi tandang dan juga dapat hadiah jika menang gitu ya. Persib sekarang udah main berapa? 4 kali ini ya 3 kali menang kan ya. Jadi 3 kali menang ini, 1 kali menang 800 juta. Jadi udah ditambah 2,4 M, ditambah biaya subsidi perjalanan away dan subsidi di fase grup, masuk fase grup ACL 2. Jadi kurang lebih udah 8 M-an, teman-teman, mengalahkan ya hadiah musim lalu gitu ya. Hadiah yang selama satu musim berjuang tidak sesuai juga gitu yang didapatkan, tapi dengan 3 kali kemenangan dan masuk ACL 2 ini sudah menjadikan Persib Bandung melebihi hadiah musim lalu gitu ya dari uang yang diterima. Nah, ini juga makanya menjadikan Persib Bandung ketagihan main di Asia, teman-teman. Bukan apa-apa, bukan hanya membawa uang yang banyak, tapi bisa menghasilkan satu branding Persib Bandung ini sampai ke dunia. Jadi sekarang juga sudah disorot oleh sepak bola Amerika gitu ya, sepak bola di benua Asia juga, teman-teman, Persib Bandung ini, dan ya beberapa keuntungan yang lainnya. Makanya sponsor banyak yang masuk gitu ya. Nah, apa yang akan didapatkan selanjutnya untuk Persib Bandung musim depan atau tahun depan, awal tahun kan rencana Persib mau IPO nih, teman-teman gitu ya. Mau IPO, lalu juga punya beberapa mimpi yang besar. Nah, apa yang akan dilakukan? Kebetulan bulan Januari pun bursa transfer pemain putaran kedua ini dibuka gitu ya. Apakah akan menambah pemain baru? Nah, ini yang sedang direncanakan oleh Persib Bandung. Karena kalau lolos sampai lolos ke 16 besar ACL 2, tentu harus ada pembenahan dan satu evaluasi juga gitu ya. Apa yang kurang akan ditambahkan. Apakah akan ada pemain-pemain mahal atau pemain-pemain yang bisa didatangkan lagi gitu ya di putaran kedua. Ini menarik, teman-teman, karena musim lalu saja biaya operasional Persib Bandung dengan segala pemainnya juga 150 M. Bayangin di musim ini berapa? Ada Tom Haye gitu ya, ada Eliano, ada ini, ada itu. Hampir semua pemain bintang ada di Persib Bandung saat ini. Belum lagi rencana mendatangkan pemain si A, si B gitu ya. Berapa M? Ya ini bisa menjadi bisa 2 kali lipat dari musim kemarin biaya operasionalnya. Nah, tentu butuh dana segar, teman-teman. Kalau IPO katanya ada yang mau nyumbang langsung 100 M gitu ya. Nah, sekarang sponsor yang baru juga yang mau diumumkan mungkin nyumbangnya berapa M, ya lumayan gitu, teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit nanti ada investor yang betul-betul gedenya mungkin untuk infrastruktur gitu ya, untuk yang lain sebagainya. Jadi ya kita doakan saja baik-baik semuanya. Bojan Hodak fokus ke kerjaannya sekarang di Persib Bandung, tidak terpecah lagi dengan isu-isu di tim nasional gitu ya dan lain sebagainya. Tapi nanti coba kita tanya sore, mungkin ada jawabannya gitu ya dari Bojan Hodak, teman-teman. Biarin mereka latihan dulu lah hari ini karena sudah masuk fase taktikal dan teknik gitu ya untuk menghadapi Dewa. Kalau minggu kemarin itu masuk fase pemulihan dan juga untuk satu digas dari kebugaran pemain, tapi minggu ini sudah masuk taktikal dan teknik gitu, teman-teman. Nah, itu sekedar informasi baru bahwa Persib masih membutuhkan
sponsor baru yang mana mendekati awal tahun depan kita ada bursa transfer. Kita juga akan menghadapi ACL 2, mudah-mudahan lolos, hanya 1 poin lagi ke 16 besar. Untuk memperkuat dan setidaknya menambah kekuatan, kita juga perlu dana untuk mendatangkan pemain. Jika memang Bojan berniat mendatangkan lagi, tapi sepertinya sih mendatangkan, dan ya sudah, kita doakan yang terbaik saja semuanya gitu ya teman-teman. Dan sudah dengan selamat juga Bojan Hodak datang ke Bandung dari Kroasia. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini yang mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Kalau yang belum dibacakan di video selanjutnya ya, mohon bersabar teman-teman. Baik, yang pertama, Kang, naha di akun baru mah sesah pesen tiket tos 3 bulan gagal wae secara online. Ini gimana ini? Kurang spesifik Akang nanyanya. Gagalnya apa belum diverifikasi atau memang gagal pada saat pembayaran? Biasanya pada saat pembayaran tapi belum masuk notifikasi ke email, katakanlah gitu ya. Nah, kalau belum masuk ke email ya berarti cek di aplikasinya. Biasanya ada di tiket saya. Nah, gitu ya. Jadi mangga ini gagalnya gagal kenapa gitu. Jadi tidak ada keterangan lebih lanjut. Dikirim aja atau tanyain aja di video setelah ini, mudah-mudahan nonton ya gitu ya. Gagalnya apa keterangannya, sok mangga gitu ya. Kalau gagal ketika masuk kan suka ada apa kesalahan-kesalahan, yaitu mah tinggal di refresh atau belum di-update aplikasinya. Tapi kalau ada yang lain, mangga nanti ditanyain aja gagalnya kenapa gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, aya info pelu pesi di Bandung, aya anu ninggal di Hotel Pullman, leres teh eta teh nuju di Bandung. Ini juga kita ya dengar dari kemarin gitu ya, pelu pesi apakah benar atau tidak, kita tidak bisa memberikan jawaban spesifik teman-teman. Ini juga kan kabarnya dari mana, kita juga perlu cek kebenarannya, kita juga perlu cross check dari beberapa sumber gitu ya, apakah benar atau tidak, lalu dan lain sebagainya. Jadi ya untuk saat ini kita tidak bisa memberikan jawabannya teman-teman. Kalau memang sudah ada updatean baru kita kasih tahu gitu ya, atau setidaknya ya kita bisa bantu jawab lah. Tapi sejauh ini kita tidak tahu apa-apa mengenai PU PESI, ya mangga ditanyakan ke yang lihatnya gitu ya. Ya ini juga biar menghindari hal-hal atau berita yang memang bohong gitu ya, atau berita hoax. Jadi kita wanti-wanti bener lah gitu ya, kalau memang tidak ada kabarnya, sumbernya tidak kita jawab gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kenapa saya hanya bisa beli 1 tiket di Persib Apps? Kalau mau beli buat anak gimana? Kalau di Persib Apps itu memang hanya 1 tiket gitu ya. Kalau anaknya, ini anaknya berapa tahun dulu, kalau memang sudah di atas 7 tahun itu bisa membuat 1 aplikasi baru, pakai nomor handphone baru, pakai alamat email baru, mungkin minjem yang ibunya atau emailnya ya maksudnya, tapi kalau datanya harus data si anak. Nah, nomor nicknya gimana? Nicknya pakai KIA teman-teman, kartu identitas anak. Nah, ini kalau anak saya di umur lebih dari 6 bulan juga sudah dibikinin, jadi sudah bisa bikin KIA, kartu identitas anak. Nah, ini mangga buat akangnya, kalau yang anaknya punya KIA atau belum, gratis, bikin dulu aja di aplikasi Salaman Plus, itu bisa diajukan, atau langsung datang ke mall pelayanan publik kalau di Bandung gitu ya. Itu langsung datang aja, gratis bikin KIA, dan memang bisa langsung didaftarkan di aplikasi Persib. Jadi bisa beli tiketnya masing-masing gitu ya, masing-masing aplikasi, atau nanti login, logout, masukin ID-nya masing-masing gitu ya, baru beli tiketnya. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua, 1 akun bisa beli 4 tiket, tapi ya harus syaratnya ikutan ke planet paspor Planet Persib gitu ya. Nah, ini juga ya lumayan sih menurut saya ya,
Ya itu mah tergantung ya. Kalau memang mau ya mangga silahkan. Kalau langsung ikut paspor Planet Persib ini kan 5.500.000 gitu ya untuk satu kepemilikan full. Nah itu sampai kapanpun itu berlaku. Tapi kalau mau dicicil ya sebulannya sekitar 250 ribuan teman-teman gitu ya. Itu mah mangga silahkan. Kalaupun menurut saya sih lebih enak gitu ya. Bikin akun saja atau bikin KIA itu bisa gratis bikin KIA mah gitu ya. Jadi tinggal bikin akun Persib saja. Lalu selanjutnya, Kang Goran Paulik kumaha? Apanya ini tuh yang kumaha? Kabarnya baik, masih sehat-sehat di Kroasia, ya masih bercanda dengan keluarganya. Tapi ya nggak ikut ke Bandung ya sayangnya ya gitu ya. Lalu selanjutnya, Ole aslina ka Persib Kang. Kemarin kita bahas ya Ole Romeni bisa saja ke Persib asalkan dari manajemen Persibnya, dari Bojan Hodaknya mau atau enggak gitu ya. Karena sekarang kan enak gitu ya, pemilik Oxford United sudah 100% Pak Erick Thohir. Jadi dari Kang Adit atau Pak Glenn sendiri ngobrol dengan Pak Erick Thohir ya bisa merenya Pak Etoma sok atuh nitip gitu oleh di Persib gitu atau gimana, karena untuk kemajuan sepak bola Indonesia misalkan masuk 16 besar kan menjual juga, branding Persib naik, kalau hasilnya bagus juga oleh kan ya ke bawah bagus juga gitu ya. Apakah ditebus atau memang dipinjam, nah ini ya bisa diobrolin lah. Kalau itu kalau ditebus market value dia masih sekitar 20M dan lain sebagainya yang harus diurusin, tapi kalau dipinjam ya bisa lah, saya pikir bisa dengan sponsor-sponsor baru, apalagi mau IPO di awal tahun depan atau ya ada penambahan investor nanti 20 MA bisa lah gitu ya teman-teman. Jadi ya asal ngobrol saja dengan Pak Eto nanti kalau memang Bojan dan Persib mau, kalau enggak ya mungkin ya enggak gitu ya, enggak ke Persib. Lalu selanjutnya terakhir aja ya ini pertanyaannya, untuk kasus Adam Alis Persib nyediain bantuan hukum atau tidak Kang? Kalau untuk Adam Alis kalau dimintain ya mungkin dibantu, karena kan Adam Alis pemain aktif di Persib Bandung gitu ya, statusnya masih pemain Persib Bandung, apapun ya pasti dibantu gitu asal diminta. Tapi kalau Adam Alis punya kuasa hukum sendiri dan lain sebagainya ya itu mungkin ya kita lihat nanti proses pemeriksaannya dari kepolisian Indonesia gimana ya, mungkin kalau masih bisa dihandle ya handle, tapi kalau sudah berat gitu ya mungkin minta bantuan. Ya prosesnya sih kita juga nggak tahu terlalu jelasnya gimana, tapi mudah-mudahan kita doakan semuanya segera selesai saja untuk Adam Alis gitu ya. Nah ini juga ada beberapa 8 orang komen pertama, karena kemarin ada katanya yang minta dibacain komen-komen awal tuh dibacain Kang kalau bisa katanya. Nah kita langsung bacain, ini udah dimasukin nih sama tim redaksi, hatur nuhun. Jadi ada 8 orang, kita bacakan komen yang duluan gitu ya. Yang selanjutnya yang sapaannya nanti di video selanjutnya saja teman-teman, punten. Yang pertama ada dari Kang Bacun Mulia, lalu dari Kang Saiful Bahri, lalu dari Kang Aulerudini, lalu dari channel Sedulur, lalu dari Navisa Sulaiman, lalu dari Winda Sulasri, dari Lili Ajudin, dan terakhir dari Lena Yuniharti. Wah ini mantap, 8 orang komen tercepat kita bacakan teman-teman. Hatur nuhun semuanya yang sudah bergabung dan mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.